Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih buat audien yang berkenan hadir di hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Pak Hindra bersama rekan saya Pak Matthew. Kami akan sharing terkait produk HiKrobot Machine Vision. Sebenarnya HiKrobot sendiri merupakan subsidiary company dari Hikvision CCTV. Namun fokus produknya lebih ke automation atau production floor. Jadi kalau Hikvision di security and surveillance, sedangkan HiKrobot sendiri fokus di machine vision, smart card reader, AMR, kemudian sebenarnya robotic pick and place-nya sudah selesai, cuman belum bisa dijual overseas seperti itu. Nah, hari ini saya coba akan sharing terkait machine vision, smart card reader, AI deep learning teknologi, karena ini mungkin topik yang sangat hangat dan mungkin beberapa teman-teman di beberapa factory IT-nya sudah mulai mengeksplor AI teknologi, karena kan ada beberapa modulnya yang sudah open source ya, seperti itu. Ini head office atau headquarter dari HiKrobot. Jadi kita base-nya di headquarter-nya di China. Kemudian fokus kita di industrial IoT, kemudian smart logistik, kita berbicara logistik express atau e-commerce, itu banyak code reader-nya HiKrobot. Kemudian juga smart manufacturing, hampir factory automation di manufacturing kita bisa supply untuk quality inspection, kemudian identification dan verification termasuk traceability. Kemudian juga kami secara milestones-nya HiKrobot itu dari 2014. Mungkin namanya baru terdengar atau memang kami terlambat masuk ke manufacturing. Namun rasanya tidak ada salahnya untuk Hikvision untuk exploring new business. Jadi mungkin teman-teman saat ini beberapa company juga mencari saving cost investment untuk alat-alat atau alat instrumentation untuk visual inspection. Jadi saya pastikan HiKrobot saat ini masih bisa mensupport, memiliki visi misi membantu perusahaan kecil sampai besar bisa mengimplementasikan visual inspection dengan low cost budget atau bahasanya low cost investment, seperti itu. Jadi kenapa di 2014? Karena di titik ini Hikvision on the top, sehingga manufacturer membutuhkan visual inspection ya sebagai matanya, kemudian juga AMR automatic mobile robot sebagai kakinya, dan sebenarnya pick and place robot ya yang sudah jadi namun belum kita publish ke market, seperti itu. Nah, mulai dari industrial kamera, 3D kamera, thermal kamera, kemudian juga sphere kamera, kita komplit. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, apabila ada mau replacement atau new investment terkait vision sensor, vision system, 3D inspection, dan juga AMR, Bapak bisa kontak dengan HiKrobot. Jadi ini milestone kami. Jadi kalau lihat perkembangannya 8 tahun untuk development hampir 800 hardware paten ya Pak. Itu rata-rata every year 100 hardware yang diciptakan. Itu sangat agresif sekali saya lihat. Bagi saya pribadi gitu yang bermain di dunia vision dari dulu, ini perusahaan sangat agresif sekali. Jadi tiap tahunnya mereka develop new product, improve new device. Oke. Secara worldwide kami support di hampir 50 negara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan kecil lagi, memang mungkin di Indonesia namanya baru terdengar. Nah, secara di China mainland sendiri kita sudah punya 30 office dan menguasai hampir 70% market di China. Kemudian kenapa HiKrobot sangat agresif? Karena memiliki hampir 2000 lebih R&D. Jadi saya perhatikan tiap tahun tuh new product coming, new improvement device coming. Jadi it's amazing company kalau menurut saya pribadi. Namun memang dari sisi hardware cepat, dari sisi software masih ada perlu improvement. Kemudian secara intellectual property-nya tadi, ini sudah sampai saat ini sudah hampir lebih dari 700 hak paten ya Pak, dari sisi hardware dan dari sisi software-nya. Nah,
Di tahun ini Hike-Robot coba improve new factory dengan meningkatkan kapasitasnya 5 kali lipat, Pak. Jadi pada saat kemarin pandemi ataupun chip langka di Hike-Robot itu masih normal. Mungkin teman-teman yang lain mengalami turbulensi terkait delivery time seperti itu. Di Hike-Robot sendiri itu aman, masih normal delivery time-nya. Kemudian kita juga sudah ISO dan CE FCC certification. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait quality, performance itu nggak usah diragukan lagi. Jadi kita memenuhi standar global atau worldwide. Nah, secara qualification dan honor kita juga ikut di beberapa asosiasi di worldwide. Jadi Hike-Robot ini juga konsisten dan komit dengan regulasi terkait machine vision bisnis. Kemudian beberapa award yang diakui di Eropa ataupun di Amerika, termasuk juga di Asia. Jadi nanti Bapak bisa buka website Hike-Robot. Jadi bisnisnya ada di machine vision dan AGV atau AMR, Automatic Mobile Robot, seperti itu. Jadi di sini kita punya hardware dan sistem platform. Jadi selain hardware yang kita provide, kita juga menyiapkan platformnya. Jadi ada machine vision, kamera 3D ya, 3D-nya micron akurasi. Mungkin Bapak Ibu biasa mainnya dengan Kion, dengan Omron, Wenglor, Datalogic dan lain-lain ya. Kita punya, Hike-Robot punya micro akurasi. Seperti itu sampai 0,15 micron ya, akurasi paling akurat ya. Kemudian kita punya smart camera with AI deep learning. Kemudian kita punya full smart code reader ya, dari engine-nya sampai yang PGA sampai yang 20 megapiksel. Bapak bisa compare mungkin dengan Datalogic, Cognex dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita punya industrial kamera. Nah, industrial kamera ini macam-macam Bapak Ibu. Mungkin yang selama ini sering lihat mungkin Kion, Omron, Datalogic, Cognex dan lain-lain. Nah, Hike-Robot itu punya full complete range dari PGA pixel sampai mungkin saat ini 1000 megapiksel. Mungkin yang lain belum punya. Paling besar 25 megapiksel. Hike-Robot punya sampai 1000 megapiksel. Jadi untuk defect-defect yang sangat kecil seperti itu. Nah, kemudian kita punya AMR, Automatic Mobile Robot. Mungkin di Indonesia yang sudah implement ini pabriknya Shell, Softtek Indonesia, atau HM terakhir sih komersial proses ya. Dan on development KLB mungkin. Mungkin beberapa pabrik lain sedang on proses design ya, atau tahap komersial. Seperti itu. Jadi kita punya laten mobile robot, forklift mobile robot, heavy duty mobile robot, sama little mobile robot. Jadi Bapak Ibu yang di sini ada kebutuhan project AMR robot, silahkan bisa kontak dengan Hike-Robot. Nanti ada spesialis Mr. Phoenix ya untuk handle AMR project seperti itu. Nah, kemudian hardware dan software. Jadi hardware-nya ada, software-nya ada. Jadi kalau buat mesin vision ada buat robot bin picking, pick and place, itu kita punya software-nya juga. Kemudian untuk logistik atau warehouse ya, kita punya Codemaster di situ. Untuk biasanya DWS, Dimension Weighing Scanning System, seperti itu. Kemudian yang terbaru mungkin object tracking, jadi visual tracking Pak, berdasarkan barcode. Kalau pakai CCTV kan live terus Bapak scroll. Nah, itu kita punya solusi namanya parcel tracking. Cuman harus beli modul High Central, High Vision parcel tracking modul di-combine dengan Codemaster platform. Seperti itu. Kemudian kita punya vision developer, vision. Jadi di depan kita swing industrial kamera, kemudian ada developer. Jadi teman-teman kan biasa beli jadi nih Omron, Kion, Cognex, Datalogic softwarenya. Next buat teman-teman engineering ataupun sistem integrator dan lainnya itu bisa ngedevelop sendiri untuk vision softwarenya. Jadi murni development dari teman-teman engineering ataupun sistem integrator. Oke. Nah, kita support dan supply semua tipe industrial communication kamera, termasuk aksesoris Pak. Jadi ada lensa, ada prime grabber, kabel dan lain-lainnya. Kemudian juga ada handheld. Jadi beberapa saya kemarin kunjungan dan trial di beberapa automotive big company.
mereka surprise dengan performance scanner kami, barcode reader, terutama untuk objek-objek yang difficult dibaca ya, susah di scanning seperti itu. Jadi secara performance bagus, quality-nya bagus, akurat datanya bagus, secara pricing juga lower sekali seperti itu. Nah, kita juga menyiapkan industrial controllernya juga seperti itu. Oke, ini kita punya hampir 800 hardware models dengan 50 series ya. Jadi Bapak Ibu ke depan jika ingin trial untuk coba unitnya HiCrobot, tinggal info aja nanti ke ACS. Nanti kita siapkan unitnya. Jadi tanpa harus buka PO dulu ya. Biasa kan beberapa supplier Pak PO-nya bagaimana, ada agreement segala macam, info aja, dan HiCrobot sangat support Pak. Jadi kalau Eropa, Amerika saya tanya pasti nanya PO dulu. Kalau HiCrobot kirim barangnya silahkan pakai buat POC. Jadi untuk memenuhi persentase akurasi dari project yang akan diadakan seperti itu. Itu sih. Oke, secara highlight tentunya kita harus low power consumption ya Pak. Kemudian multispektral secara hardware ya. Kemudian multiple dimension dan intelligent dan integrated. Jadi kita memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan di production floor ya, seperti itu. Jadi kemudian dari sisi software ini ada yang free, ada yang license dongle. Jadi untuk basic software ini kita Bapak beli unit vision sensor. Vision sensor banyak ya Pak. Mungkin Bapak punya kamera-kamera jadul yang pengen di-upgrade yang terbaru. Bapak beli unitnya dari HiCrobot, sudah free I/O cable, Ethernet cable Pak. Jadi udah nggak perlu beli terpisah. Kalau yang lain Om Ron kan kabelnya sendiri, Ethernetnya sendiri. Di HiCrobot Bapak datang satu unit udah include komplit seperti itu. Jadi untuk barcode reader, softwarenya ID NVS, semua barcode reader handheld PDA, kemudian Fixmon itu softwarenya ID NVS. Jadi itu free, bisa di-download. Kemudian yang kedua vision sensor ya, baik yang standar atau yang pro, ada deep learningnya itu SGMVS. Kemudian 3D kamera untuk Micron, kita punya yang 3D MVS. Jadi basic software itu free. Kemudian kita berbicara untuk vision customized development untuk SI ataupun engineering team. Jadi untuk membuat satu sistem vision kita perlu vision developer namanya Pak. Yang kedua adalah kita perlu UI runtime atau HMI-nya untuk operating system. Nah itu kita punya vision algorithm, di dalamnya ribuan tools, tapi nggak semua tool kita pakai. Dan dia bisa berkomunikasi dengan semua industrial communication protocol device ya. Kemudian kita punya robot pilot platform, jadi untuk pick and place, bin picking, kamera kita koneksikan dengan robot ABB, Universal Robot, Yaskawa dan lain-lain. Itu bisa dikoneksikan dengan robot pilot platform. Jadi Bapak bisa coba kemudian tes, dan HiCrobot sangat support untuk POC seperti itu. Kemudian industri software ini lebih banyak digunakan code platform ini buat logistik express atau e-commerce atau warehouse. Ya, kemudian alignment and bitting dan vision universal framework. Jadi kami menyediakan semua software ya, dan software ini tidak di lock Pak. Jadi in future kita bisa lakukan upgrade firmware dan lain-lainnya. Enaknya di HiCrobot berdasarkan pengalaman saya dengan Eropa atau Amerika, mereka tidak menutup bahasanya software ini untuk di-upgrade atau di-update firmware. Kalau Eropa Amerika agak sulit Pak, pengalaman saya seperti itu. Jadi dengan software HiCrobot ini, dan software ini masih kehitung low cost banget sih compare US dan Europe menurut saya pribadi seperti itu. Itu sih. Oke. Nah, software highlight-nya di sini excellent performance ya. Jadi kita bisa koneksikan industrial kamera kita dengan third party software. Siapa third party software? Ada MVTech Halcon, Teledyne DALSA, Adaptive Vision, Matrox Imaging, kemudian OVT kamera, kemudian juga Eagle Eye dan lain-lain. Jadi kita tidak lock. SDK-nya kalau Bapak butuh, HiCrobot kasih open seperti itu. Kemudian open arsitektur ya untuk integrator terutama ini sangat mudah sekali untuk melakukan integrasi.
Kemudian benar elemen ini kita menyiapkan ribuan tools vision di dalam software developernya Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak beli vision contoh Omron FH series, FZ series, toolsnya banyak tapi nggak dipakai semua kan Pak. Sayang, mahal-mahal. Sebenarnya kita hanya perlu beberapa tool, mungkin capture image, filter tool, locate path, baru tool inspeksinya. Seperti itu. Nah itu dari sisi HighRobot menyiapkan semuanya. Intuitive interaction, jadi Bapak ngebangun HMI ya, misalkan halaman 1 buat login, halaman 2 operator, halaman 3 buat overview statistik report, halaman 4-nya buat setting kamera, output dan koneksi interface lain, halaman berikutnya alarm, data login dan lain-lain. Jadi Bapak bisa create by on gitu. Jadi yang dulunya kita biasa menggunakan sistem yang jadi, sekarang saya pengen transfer ke teman-teman. Knowledge ini akan lebih murah, sistem ini akan lebih murah apabila kita bisa mengerjakan sendiri gitu, dan investasi buat perusahaan tentunya akan lebih low cost. Jadi kamera industrial itu sebenarnya nggak mahal Pak, saya sampaikan. Bapak beli ini harganya sekian, padahal nggak segitu. Jadi robot akan merubah sisi market. Visual inspeksi akan terjadi masa transisi yang dulu mungkin perusahaan mikir aduh visual inspeksi harus invest terkait regulasi. Kita berpikir pasti costnya terlalu tinggi nih. Nah, HighRobot akan bantu untuk bisa investasi seminim mungkin, seperti itu. Itu sih Pak. Terutama beberapa perusahaan kalau mau komit dengan HighRobot mereka akan down price. Yang sudah komit saat ini itu Wings Group sama Wilmar Group sudah. Jadi mereka assign, kita set special price seperti itu. Oke. Market industri buat HighRobot sendiri, kita masuk ke semua lini bisnis manufacturing Pak. Baik itu pharmaceutical, baik itu otomotif, elektronik, lubrikan, kemudian juga FMB, print and packaging, cigarette industry, kosmetik, logistik, baterai, and web service untuk objek yang sifatnya flat, ya printing, steel, plastik dan lain-lain. Sifatnya produknya roll dan kemudian di rewind seperti itu. Nah, jadi kami masuk hampir ke semua segmen manufacturing ya, seperti itu. Nah, di season 1 saya mau info terkait SC7000, cuman ini kita akan sharing, kita punya kamera industrial Pak. Jadi kalau Bapak biasa pakai Omron, Kian Cognac, kita juga punya. Jadi sebenarnya semuanya di bawah ini USB, Gig E, 10 Gig E, kamera link, Koa Express. Ini pilihan komunikasi Pak terhadap komputer. Jadi ini kameranya sebenarnya nggak ada chipnya. Berbeda dengan vision sensor atau smart kamera itu udah ada chip FFG-nya embedded. Jadi kita punya industrial kamera yang tugasnya cuma capture gambar Pak sebenarnya. Nanti akan diproses oleh vision software. Jadi secara vision system PC base ini kita tinggal pilih kita mau pakai 2D kamera, area scan atau line scan. Kemudian kita mau pakai 3D, SWIR kamera atau thermal kamera, sama aja. Yang penting nanti protokolnya Bapak pilih. Kalau yang ini kebetulan saya pilih Gig E, Gig kamera. Jadi kita perlu industrial computer, kemudian juga kita perlu ejector atau rejector system. Nah, untuk merunningkan sistem ini tentu kita perlu UI runtime operation seperti itu. Jadi kita bangun developernya ya, vision tools yang kita perlukan untuk baik itu completeness verification, baik itu flow detection, baik itu pattern matching atau object detection, classification, kita bisa di-develop dalam satu software seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian untuk kamera vision? Yang pertama ini pattern matching, kemudian precise measuring. Mungkin kalau yang di otomotif kebanyakan micron akurasi ya. Kemudian juga flow detection atau defect detection, verification, present absent, robot guidance, path identification dan lain-lain. Jadi kalau OCR, barcode itu project umum. Nah, ini smart camera and vision controller. Jadi kita punya kamera kalau cuman present absent harganya 10 juta Bapak Ibu. Bapak boleh cek Autonic, Kian, Omron ya. Nggak akan ada harga kamera vision sensornya 10 juta ke bawah. Kita punya yang paling mini, kecil ya, itu 10 juta.
just only present absent, Pak. Present, nggak ada cap, nggak ada baut, nggak ada ulir gitu kan. Nah itu dengan kamera yang basic aja itu sudah cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu investasi sampai 50 juta, 30 juta. Just basic aplikasi gunakan vision sensor. Nah kita punya kamera sampai smart kamera itu 20 megapiksel atau vision sensor. Yang lain maksimum 5 megapiksel, Pak. Hikrobot kasih sampai 20 megapiksel, harganya sama persis dengan 5 megapiksel. Atau di bawah 5 megapikselnya kompetitor, seperti itu. Oke, secara sistem sama ya Pak ya, SC7000, 3000, 2000 series. Kita butuh panel PC industrial, softwarenya SCMVS, di dalamnya udah lengkap vision toolsnya Pak. Mau measuring, identification, pattern matching, OCR, barcode, semuanya udah lengkap. Jadi Bapak hanya perlu smart kamera, panel PC-nya nggak usah yang high spec, Intel Atom juga cukup, atau mini PC Intel NUC dan lain-lain itu udah cukup. Kemudian SCMVS dan dia multiple display view. Jadi kalau Bapak PC-nya satu pakai network switch hub, kemudian konekin beberapa kamera jadi satu. Itu bisa multi display Pak, seperti ini. Oke. Nah, kita berbicara smart kamera AI. Mungkin kalau Cognex ini saya sebut aja ya Pak kompetitor langsung Insight 9.000 atau 8.000 series yang 200 jutaan ya. Kita punya di bawah Pak. Ini MSRP-nya di 90 juta dan udah komplit dengan AI deep learning tools. Jadi deep learning tools ini teknologi yang saat ini kita mengajarin kamera untuk pintar ya Pak. Jadi kita train minimalnya kalau di Hikrobot itu 11 gambar Pak. Vision train modul deep learning Hikrobot free Pak. Kalau yang lain beli 15.000 sampai 12.000. 15.000 sampai 20.000 USD. Di Hikrobot Vision Train untuk deep learning itu free. Bapak nanti kalau ke Vision Developer tinggal beli dongle. Nah, namun di SC7000 udah include Pak. Jadi kita tanamkan RTX 1660 Ti untuk dia bisa memproses image analyticalnya lebih cepat seperti itu. Oke. Apa perbedaannya? Yang mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai Vision di sini kita sebut Vision traditional tools Pak. Jadi kalau yang sekarang kita banyak berbicara deep learning tools. Tentu kalau pakai Vision tradisional ini perlu jam terbang Pak, expert experience gitu. Jadi penggunaan toolsnya banyak dan kompleks. Kalau di deep learning simple Pak, ambil 20 gambar, Bapak pakai deep learning tipe apa, kemudian kasih penanda dan penamaan, sudah. Jadi misalkan ini deep learning defect segmentation, ini kita kasih tanda scratch, bari gitu kan, dented, macam-macam lah kayak gitu ya. Kemudian nanti tinggal di train jadi file Pak. Kemudian kita suntikan ke dalam kamera, that's it. Itu di deep learning teknologi. Jadi dia automatic learning feature, mapping direct from data output ya. Kemudian need many sample to train. Kalau memang mau lebih akurasinya lebih tinggi, ya mungkin kita butuh 30-50 gambar. Just gambar Pak, nggak ada main threshold 0 sampai 100 Pak. Kalau tradisional kan masih, nggak stabil, turunin, nggak stabil, turunin lagi. Sampai masih aja defect-nya lolos seperti itu. Jadi, dan dia multiple step ya, makanya dia perlu experience ya, karena di situ terlalu banyak kompleks program di Vision. Jadi kalau deep learning itu just simple Pak, just kita butuh gambar, kita pilih modulnya. Jadi di deep learning train modul itu ada modul-modulnya Pak. Image segmentation buat apa? Ya teman-teman perlu tahu. Contoh kemarin ke Yamaha, Pak saya pengen ngecek gelembung kecil banget di dalam air gitu kan. Saya pakai object detection, tentu salah Pak. Object detection tuh buat objek yang besar-besar. Kita bagusnya pakai image segmentation buat defect bahasanya Pak. Kan ban sekarang nggak pakai ban dalam ya Pak. Jadi velgnya harus nggak boleh bocor sedikit pun kayak gitu. Nah itu pakai image segmentation defect. Kita cuma nandain bubble kecil itu sebagai defect bubble kecil. Nanti muncul lagi gelembung yang besar, kita tandain lagi seperti itu. Kita ngambil sampel. Kemudian karakter trend ini kita sebut untuk OCR Pak, karakter. Kemudian image classification, mengklasifikasikan objek. Kalau di otomotif kan completeness check, finishing engine kayak gitu ya. Ada 40 inspeksi, ada 17 inspeksi, tergantung lah. Kemudian
Object detection biasanya buat robotik ya, koordinatnya nanti dikirim ke robot. Kemudian image retrieval, instant segmentation, dan object anomaly. Jadi nantinya Bapak-Bapak tinggal pilih mana yang kira-kira diperlukan untuk aplikasi masing-masing object inspection. Nah, ini step-step di kami untuk melakukan deep learning vision training, Pak, image training namanya. Jadi stepnya sangat simpel, ada 5 step. Jadi step pertama pilih modulnya, Pak, modul deep learningnya, dan software ini free. Vision Train modul namanya, Pak. Itu free. Kalau yang lain mungkin Datalogic, Cognex kan beli VD ya, kemudian Datalogic beli Eropa punya saya lupa. Dan itu berbayar, Pak, license-nya. Kisaran 15.000, 20.000. Hikrobot kasih free, Pak. Ini quite amazing buat saya sih. Karena buat teman-teman nantinya investasinya akan lebih lower. Kemudian step kedua object marking. Object marking ini dari gambar yang kita dapat tadi, contoh satu part otomotif kita ngecek bari, dented, scratch, dan lain-lain. Kita kasih tanda dan kasih penamaan, Pak. Just setelah itu kita pilih configure setting parameternya. Kemudian start train. Train itu mengconvert image file ke dalam image gambar yang udah kita train tadi dalam bentuk file. Kemudian kita suntikan kembali ke hardware kita. Just berdasarkan nama resipi produk masing-masing atau objeknya masing-masing. Jadi stepnya hanya seperti ini, Pak. Mungkin kalau yang di lain akan lebih kompleks ya, seperti itu. Ini Vision Train 1. Mungkin sekarang 1.4.2, Pak. Setahu saya ya. Ini bisa di-download free di Hikrobot. Kemudian ini step-stepnya ya. Jadi kalau udah jadi file, Pak, kemudian kita suntikan lagi ke smart camera SC7000-nya. Jadi aplikasinya seperti apa? Di sini contoh di air conditioning kita pengen ngecek pangmat ya, indent dan lain-lainnya. Kita bisa menggunakan kameranya industrial MPCL ini line scan kamera, Pak. Kemudian Vision Master ya, VM 7100 itu Vision Master with deep learning module. Jadi ada yang tanpa with deep learning, Pak, only conventional tools. Jadi kalau Bapak perlu deep learning, tipenya yang dongle paling bawah. Kemudian magnetic ring defect detection. Jadi kayak scratch kayak gini itu bisa didetek sebenarnya, Pak. Dan dia precise. Memang banyak open source, Pak, di luaran. Banyak orang IT develop sendiri. Tapi hati-hati. Akurasi dari neural-nya itu berapa persen akurasinya. Itu harus diperhatikan. Jadi namanya kita di bidang automation. Pasti customer mau akurasinya tinggi ya, Pak. 99%. Karena deep learning ini masih banyak open source yang mostly akurasinya 80-90%. Jadi nggak di atas 95%. Seperti itu, Pak. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian ini juga defect detection di mobile phone kamera ya, itu scratch, crack. Jadi crack kecil itu bisa kelihatan, Pak. Nah, tergantung juga resolusi dari kameranya. Oke, OCR ini aplikasi umum, Pak, baik di engine numbering, di coding di mineral bottle, di kaleng, dan lain-lain. Ini aplikasi banyak sih, Pak, di dunia industri manufacturing-nya. Jadi kita bisa aplikasikan OCR deep learning. Classification gampang, Pak. Tinggal menentukan ini objek A, objek B, objek C. Ya. Pelek juga sama gitu kan. Kemudian parcel, ini karung, ini dus, ini small paper atau apa segala macam. Object detection, ini umum, aplikasi umum. Ya, termasuk nodal inspection ya, ada bumbu, minyak, dan sendok. Nah, mungkin di season berikut ini saya serahin ke Pak Matthew ya untuk menjelaskan lebih detail. Jadi itu sekilas dari saya, Pak, terkait machine vision. Nanti kalau Bapak Ibu, Pak Indra, kita perlu penjelasan lebih detail atau mau pinjam demo unit, silahkan, Pak, kontak ACS, nanti kami siapkan. Di Indonesia unit ready stock, Pak, ya, per 2 bulan kita buffer stock. Kemudian unit demo semua tipe kita ready. Yang 3D micron akurasi on the way ke Indonesia, Pak. Nanti kita sharing. Jadi teman-teman biasa beli 250 juta segala macam, Hikrobot setengah harganya, Pak. Saya pastikan itu. Jadi
biasa pakai Kion, Omron gitu ya untuk mendapatkan ya company tentu pengen low cost investment ya Pak ya. Jadi Bapak sudah tahu Hikvision lah seperti apa gitu kan. Hikrobot sama Pak. Jadi karakteristik perusahaannya small margin tapi mereka mau populasi lebih banyak seperti itu. Mungkin Pak Matthew untuk season 3. Ya ini smart code leader kita agak berbeda ya Pak dengan Zebra, Honeywell, Datalogic. Jadi core engine-nya itu AI deep learning algorithm. Jadi kita masih bisa update firmware-nya, update logic, akurasi bacanya, respon time-nya. Jadi tidak teknologi software-nya nggak permanen. Jadi kalau ada barcode-barcode yang sulit dibaca, kita hanya butuh gambar 20 Pak. Kemudian kita kirim ke Hikrobot untuk di-train code, kemudian disuntikan kembali ke scannernya. Itu kelebihan dari kita. Jadi Bapak nggak perlu misalkan, oh ya Pak scanner kita nggak bisa baca. Pasti kan kompetitor nawarin Pak naik upgrade gitu ya. Di Hikrobot nggak perlu Pak. Just butuh sampel 20 gambar. Kita kirim ke Hikrobot, di-train ulang image analytical-nya, kemudian disuntikan kembali ke device-nya. That's it. Jadi ini kelebihan dari code reader kita.